Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki pemikiran dan perbedaan dalam kepentingan. Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seorang ahli hukum bangsa Romawi bernama Cicero mengatakan, "Iubi societas id ius", artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum ada untuk mengatur hubungan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya. Siapapun dia, berumur muda, tua, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, bahkan perempuan, semuanya memerlukan hukum. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti apa itu norma? Ibu akan menjelaskan lebih rinci mengenai pengertian norma itu sendiri. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin, normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Berdekatan dengan definisi ini dalam bahasa Yunani, kata nomoi atau nomos yang berarti hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma berarti ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, itu merupakan pengertian dari norma. Jadi apabila kita simpulkan, norma itu ada sebuah aturan, dan pastinya di dalamnya itu ada sanksi karena bersifat mengikat di kehidupan manusia itu sendiri. Norma berdasarkan dari mana datang sumbernya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma kesopanan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma hukum, dan yang keempat norma agama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Ibu kasih contoh mengenai norma kesopanan. Misalnya, mengucapkan salam ketika masuk ke rumah atau ke kelas, kemudian berbicara yang sopan. Apalagi di Sunda itu ada yang namanya undak-unduk bahasa. Bagaimana kita menggunakan bahasa untuk orang yang seumur, untuk orang yang lebih muda, dan untuk orang yang lebih tua. Biasanya norma kesopanan ini diberlakukan oleh masyarakat tempat tinggal kita. Jadi bisa jadi norma kesopanan di daerah Bandung itu beda dengan di daerah lainnya.
Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Ibu kasihkan contoh dari norma kesusilaan, yaitu berkata jujur.